sebuah cerita horor dari akun Twitter @nightowlstory berjudul asli Lembah Misteri akan segera Mimin bawakan buat kalian semua kali ini, para penikmat kisah horor seram di channel spesial horor. Semoga kalian suka dan terhibur. Sebuah cerita tentang pengalaman horor penuh mistis di tempat kelahiran yang penuh misteri. Jadi, langsung saja. Selamat menyimak dan salam sehat sukses selalu buat kita semua. Ini adalah cerita tentang semua kejadian horor di desaku. Sebuah desa subur di lembah yang asri tapi menyimpan banyak misteri. Masih berpikir bagaimana dulu orang pertama membabat hutan dan tinggal di sini. Terletak di dasar lembah curam, nyaris tidak ada jalan keluar. Dibatasi juga dengan sungai lahar Semeru yang sewaktu-waktu bisa membawa bencana besar. Tiap kali aku pulang dari rantau, butuh waktu 3-4 jam naik kendaraan umum dari pusat kota hingga akhirnya aku sampai di rumah. Itu pun biasanya bapak selalu menjemputku di pertigaan kecamatan, karena tidak ada angkutan umum menuju ke desa. Setelah letih naik bis antar kabupaten, selalu kulihat senyum merekah bapakku bahagia anak pertamanya pulang. Kadang ditemani adik cowokku yang masih kelas 1 SD. Tidak mau berlama-lama, biasanya kita langsung naik motor menuju ke desaku. Dari titik ini masih cukup jauh, 17 km. Melewati beberapa desa dengan jalan berkelok-kelok hingga akhirnya sampai di penghujung pemukiman dan tertanda sebuah gerbang bertuliskan "Selamat datang di desa kami". Namun, kami belum benar-benar sampai di desa. Penanda itu terletak di atas gunung dan desa kami masih terlihat kecil di lembah sana. Sangat indah pemandangan dari sini. Tapi disinilah titik paling seram setiap kali mau pulang atau pergi dari desa. Dulu ketika aku masih SMA di kota, aku usahakan pulang lebih cepat naik motor sebulan sekali. Sebelum matahari gelap, pokoknya sudah harus sampai ke rumah. Dan suatu ketika akhirnya aku telat pulang karena masih ada ekskul voli di sekolah. Dengan menaiki motor Astrea legenda pemberian bapak, aku kebutlah selesai pertandingan voli. Saat itu hari Jumat, sudah pukul 4 sore. Itu berarti aku akan sampai rumah tepat pukul 6 habis maghrib. Berharap aku sampai lebih cepat. Tapi karena letih sekali, akhirnya aku putuskan berhenti di tengah perjalanan. Aku beristirahat, sekalian sholat asar di masjid. Tidak mau berlama-lama, aku lanjutkan lagi perjalanan pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Hari sudah mulai senja dan perjalanan masih cukup jauh. Hingga terdengar suara azan maghrib, tapi aku juga belum melewati hutan itu. Akhirnya hari sudah gelap, dan aku berhenti di titik selamat datang. Jalanan sangat sepi waktu itu, tidak terlihat ada kendaraan menuju ke desaku. Hingga ada seorang bapak menghampiriku. "Nak, mampir dulu ke rumah. Tidak baik maghrib-maghrib di luar sendirian." Aku menjawab dengan halus. "Tidak usah, Pak. Terima kasih banyak. Saya sedang menunggu kendaraan yang akan turun ke bawah. Tidak mungkin juga aku balik lebih malam. Orang rumah pasti sudah khawatir." Tak begitu lama akhirnya terlihat sorot lampu motor yang akan menuju desaku. Dan aku bilang, "Bareng ya Pak ke bawahnya." Aku membuntuti motor tersebut menuju jalan hutan tanpa penerangan dengan tebing curam. Sempat was-was karena beberapa kali aku tertinggal di tengah kegelapan hutan. Tapi syukurlah, waktu itu tidak ada kejadian aneh dan aku pun sampai rumah dengan selamat. Di beberapa titik angker, sempat bulu kuduku berdiri, tapi tidak aku gubris. Pokoknya gas terus meski jalanan menurun. Kebetulan aku sendiri memang tidak bisa melihat makhluk halus, entah memang ditutup atau bagaimana.
Tapi aku masih sangat peka dengan tempat-tempat yang ada penunggunya, baik jahat maupun baik. Dan banyak kejadian-kejadian penting biasanya memberi pesan lewat mimpi. Jalan hutan yang kulewati tadi mungkin tidak seterkenal Alas Roban, Alas Purwo, atau yang lain. Tapi hutan yang aku lalui ini benar-benar seperti jalan menuju lembah kematian. Aku bahkan masih merinding menceritakan jalan di hutan ini sebelum benar-benar masuk ke desaku. Karena memang seram, mistis, dan berbahaya. Kalau belum biasa berkendara, jangan lewat sini. Sudah banyak korban jatuh dari tebing. Orang menyebutnya jurang harapan. Karena semua orang berharap bisa selamat ketika melewati jalan ini. Jalannya sangat curam, banyak tanjakan panjang dan belokan tajam. Kiri jalan berupa tebing batu yang kadang-kadang batunya bisa saja ambrol. Sedangkan sebelah kanan berupa lembah curam, yang sekali remblong nyawamu bisa terancam. Setidaknya ada 4 tanjakan panjang dan curam. Jalannya pun hanya muat 1 mobil dan motor. Ketika terjadi papasan 2 mobil, maka harus mencari tempat yang agak lebar untuk gantian lewat. Pohon di sini juga sangat lebat. Jam 4 sore saja sudah mulai gelap dan terasa nuansa horornya. Banyak cerita mistis di hutan ini, mulai dari bertemu sosok macan, kuntilanak, makhluk hitam besar hingga 2 mata merah yang mengejar. Di tengah hutan juga terdapat sendang tidak terawat yang sering dijadikan tempat mencari wangsit. Butuh waktu perjalanan sekitar 20 menit melewati hutan, akhirnya sampai juga aku di rumah. Senang sekali rasanya bisa ketemu keluarga. Terkadang ibuku selalu memeluk sambil menangis bahagia karena anaknya pulang. Maklum, sudah dari 2009 aku jadi perantau. Setelah beres menaruh barang di kamar kecilku, biasanya aku langsung mandi, lanjut makan malam dan bercengkrama dengan keluarga. Kebetulan rumahku dekat hutan. Belakang rumah adalah kebun duren, kelapa, dan bambu, dan sampingnya ada sungai yang ada airnya saat musim hujan saja. Di belakang rumah ada pohon pring ori, yang katanya ada penunggunya. Kata bapakku ada penunggunya yang menjaga rumah dari amukan sungai kalau banjir. Jam 8 malam, di sini rasanya sudah seperti di kuburan. Di luar sunyi senyap, gelap, dan hanya ada suara jangkrik atau kodok saat musim hujan. Tidak terasa sudah jam 12 malam, saatnya untuk tidur. Disinilah biasanya kengerianku muncul kembali. Tidak jarang akhirnya aku tidur di sofa ruang tamu karena susah memejamkan mata saat tidur di kamar kecilku. Kamar ukuran 2,5 kali 3 meter itu sebenarnya adalah kamar tamu. Kamar sederhana bernuansa putih dan merah berisi kasur, serta lemari yang cerminnya langsung menghadap ke jendela. Ketika menghadap ke kiri, akan langsung menatap jendela dengan ventilasi renggang yang memperlihatkan keadaan gelap di luar. Ada kejadian cukup menyeramkan beberapa tahun silam ketika ada tamu menginap di kamar ini. Ada tamu bapakku dari luar daerah yang ingin menginap di rumah. Meski kampungku sudah sesepi kuburan, suasana di rumah selalu ramai hingga tengah malam kalau lagi ada tamu bapakku. Kebetulan, tamu bapakku memang cukup banyak. Entah apa yang mereka obrolkan hingga tidak terasa sampai tengah malam. Kalau ada tamu malam, biasanya aku dibangunkan jam 10 malam hanya untuk membuat wedang, kopi, atau teh untuk tamu. Setelah itu, aku kembali tidur atau lanjut menonton TV. Saat kejadian, aku masih tidur bareng nenekku di kamar belakang. Masih belum berani tidur sendirian. Bapakku dengan tamunya keasikan ngobrol hingga tidak terasa sudah pukul 1 malam. 4 tamu yang lain pamit untuk pulang melewati jalan hutan tadi. Sedangkan 1 tamu mau menginap di rumah. Setelah dia pergi ke kamar mandi, akhirnya dipersilahkan tidur di kamar tamu. Heninglah sudah suasana di rumah. Sesekali suara burung hantu saling bersahutan. Ada sarang burung hantu di pohon kelapa belakang rumah. Selang 1 jam, terdengarlah teriakan kencang hingga membangunkan seisi rumah. Suara teriakan itu sambil memanggil-manggil nama bapakku. Ternyata suara tersebut berasal dari kamar tamu.
Kami sekeluarga mendapati tamu bapakku ketakutan di pojok kasur sambil terus memanggil nama bapakku. Dia seorang lelaki paruh baya dengan perawakan ideal. Katanya sih dia dulunya anaknya orang kaya yang bisnis orang tuanya hancur. Ibuku pergi ke dapur membuatkan teh hangat sedangkan bapakku diam memegang dia dan perlahan dia tenang. Setelah kondisi sudah mulai tenang, akhirnya dia mulai bercerita tentang kejadian malam itu. Sesaat setelah dari kamar mandi, akhirnya dia bersiap untuk tidur. Hari sudah larut malam, rasa ngantuk pun sudah tidak tertahan. Beberapa saat setelah dia memejamkan mata, muncullah bau busuk menyengat seperti bangkai, hingga membuat dia terbangun lagi. Sempat bingung, bau apa? Dan dia mulai mencari dari mana asal bau tersebut. Dilihatnya samping kasur hingga kolong, namun tidak ada bangkai atau benda berbau menyengat. Hingga akhirnya dia terkejut, karena ada yang menggedor jendela kayu berwarna merah cukup keras. Dia pun berhenti melakukan pencarian asal bau busuk tersebut sambil menatap tajam ke arah jendela. Bulu kuduk pun mulai merinding, dan detak jantungnya pun makin kencang tidak beraturan. Sambil komat-kamit membaca ayat kursi untuk menenangkan diri. Selang beberapa saat kemudian, jendela pun digedor lebih keras lagi, seperti ada orang marah dari luar, hingga akhirnya jendela itu terbuka. Dia hanya bisa diam terbelalak, melihat sosok hitam besar bermata merah dari balik jendela. Dia bahkan tidak bisa bergerak atau mengucap doa ketika melihat makhluk itu. Makhluk itu menatap tajam dengan suara erangan seperti macan mau menerkam. Namun beberapa saat kemudian, makhluk itu menghilang dan tamu bapakku teriak sekuat-kuatnya hingga seisi rumah terbangun. Selesai bercerita kejadian malam itu, akhirnya bapakku mulai menginterogasi tamunya. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, "Ada niat apa kamu kemari?" Sontak dia kaget menatap bapakku, bertanya-tanya kenapa bapakku menanyakan hal itu. Dan akhirnya bapak menyuruh kami sekeluarga kembali tidur dan dia tetap bersama tamunya di ruang tamu hingga pagi. Selang sehari kemudian, aku yang masih penasaran akhirnya bertanya ke bapakku, "Mengapa bapak bertanya begitu terhadap tamunya? Makhluk apa yang menemui dia?" Bapakku dengan santainya bilang, "Itu makhluk yang jagain rumah. Kamu tidak usah takut." Mengapa bapak nanya begitu? Karena makhluk itu hanya akan muncul saat ada orang yang punya niat buruk datang ke rumah. Sejak kejadian itulah, aku mulai tidak begitu berani tidur di kamar itu. Takut ada sosok muncul dari jendela saat tengah malam. Dan ketika ingat hal tersebut, akhirnya aku lebih memilih tidur di sofa ruang tamu. Bahkan biasanya aku minta tidur ditemani adik cowokku. Namun tanpa sadar, tiap dia terbangun tengah malam, pasti dia balik lagi ke kamarnya. Adikku satu ini memang agak berbeda dengan yang lain. Tapi dia cukup dekat denganku, meski ketemu hanya 3-4 kali dalam setahun sejak dia lahir. Pukul 5 pagi terdengar suara panggilan. "Aris, Aris, bangun, bangun subuhan." Ibuku biasa membangunkanku buat sholat subuh. Tidak perlu alarm lagi kalau di rumah. Ibuku pasti membangunkanku tiap subuh. Beliau seorang Islam yang taat. Sudah biasa bangun jam 3 buat sholat malam dan jam 5 buat subuhan. Lanjut masak untuk sarapan keluarga. Aku lihat di luar masih cukup gelap. Sambil menahan kantukku, aku paksakan ke kamar mandi buat kencing dan ambil air wudhu. Air dingin dari sumber pegunungan membasahi mukaku. Seketika rasa ngantuk pun hilang dan kuselesaikan wudhuku. Tidak begitu lama, akhirnya aku selesai sholat subuh dan aku langsung keluar rumah menuju emperan depan. Di luar masih remang-remang dengan udara sejuk. Sesekali angin semilir sedikit membuatku kedinginan. Kulihat sekitar, hutan masih dipenuhi kabut pagi dan suara burung silih berganti. Aku renggangkan pinggang dan leherku sedikit pemanasan di pagi yang damai ini. Jauh dari suara bising,
Yang ada hanya suara burung hutan dan ayam kampung peliharaan ibuku. Matahari mulai terlihat jingga di ufuk timur. Pagi ini cuacanya cukup cerah. Aku benar-benar kangen dengan suasana rumah. Lanjutlah aku ke pekarangan belakang. Kulihat asap mengepul dari dapur dan ada kandang kambing tidak jauh dari situ. Ternyata kambing bapakku sudah mulai banyak. Terakhir aku pulang ke rumah hanya 5 ekor. Sekarang sudah beranak menjadi 9 ekor. Tapi tujuanku kali ini bukan melihat kambing, melainkan ingin melihat pohon durian. Apakah ada buah yang jatuh atau tidak? Sudah 3 tahun ini durian di belakang rumah berbuah sepanjang tahun. Tidak perlu lagi aku menginap di hutan menunggu durian jatuh seperti dulu. Sampai-sampai dihantui hantu durian saat menginap di kebun. Dan ternyata duriannya sudah gede-gede dan kucium ada wangi semerbak yang artinya ada yang sudah matang di pohon. Tidak mau lama-lama, aku memanjat pohonnya untuk mencari yang sudah matang. Duriannya sama bapakku ditali jadi buat tahu yang matang harus memanjat terlebih dahulu. Ya ampun, ternyata jiwa anak kampungku tidak pernah hilang. Bergelantungan seperti monyet di pohon durian. Seru juga. Ada 2 durian yang jatuh hari ini. Langsung saja aku lepas talinya dan aku bawa ke dapur. Kulihat ibuku sudah selesai masak di tungku kayunya. Ibuku masih suka memasak pakai kayu bakar dibandingkan kompor gas. Karena dia bilang rasa masakan dari tungku lebih enak. Benar juga. Ini yang membuat aku selalu kangen dengan masakan rumah. Meski cuma nasi putih, sayur rebus, tempe, ikan asin, dan sambal. Rasanya sudah enak sekali. Beda banget dengan masakanku yang ada di kota. Ada 2 bu yang jatuh. Begitu kataku. Bangunin bapakmu, buruan, sarapan, lalu cari makanan kambing, jawab ibuku. Kebetulan hari ini munggahan puasa, jadi bakalan banyak kegiatan mulai dari ziarah ke kuburan hingga acara munggahan dilanjut tarawih di musola. Kulihat jam dinding baru setengah 7 pagi, tapi semua keluargaku sudah bangun dan siap-siap untuk sarapan. Hari ini, ibuku memasak cukup spesial karena anak pertamanya pulang. Sayur pakis kesukaanku, sayur bayam dan daun pepaya rebus, tempe dan sambal pokak favoritku. Pokak ini buah dari tanaman di hutan, bentuknya seperti lencak di Sunda. Ya ampun, enak sekali. Bagiku ini adalah menu terbaik yang bikin aku selalu kangen rumah. Pagi ini kami sarapan dengan lahap diiringi dengan langgam Jawa kesukaan bapakku. Aku ceritakan tentang keseharianku di Jakarta, sesekali membahas adikku cewek yang sekolah di kota juga. Selesai sarapan, saatnya kita pesta durian. Jujur, aku pengen nyobain durian yang aku ambil pagi-pagi tadi. Langsung aku ambil pisau di dapur dan membelahnya. Karena baru saja jatuh, jadinya susah sekali kulitnya untuk dibuka. Dan ternyata duriannya tebal dan legit sekali. Bapakku bilang punel rasanya, jadi pengen bawa ke Jakarta. Hari mulai siang, bapakku pergi ke hutan mencari makanan kambing. Aku tetap di rumah dan membantu ibuku merapikan beberapa kamar yang sudah berantakan. Acara bersih-bersih rumah sebelum bulan puasa Ramadan. Aku membersihkan bagian belakang dan ibuku membersihkan bagian depan dan halaman. Kali ini aku merapikan kamar gudang yang sudah seperti kapal pecah. Aku tahu, kamar berukuran 2x3 meter ini cukup spesial bagi bapakku. Makanya aku sangat hati-hati saat membersihkannya. Ku bersihkan pelan-pelan setiap sudutnya yang sudah ada sarang laba-laba. Ku bereskan juga sampah plastik yang berserakan. Ada juga sisa bunga kering, daun pandan, dan daun pohon jarak layu di lantai. Ku rapikan pelan-pelan agar tidak ada barang penting yang terbuang. Di kamar ini juga biasanya bapakku menyimpan benda pusakanya. Kulihat ada beberapa buah keris tanpa gagang. Sepertinya keris itu sudah cukup tua usianya. Ada juga bambu buntet, bambu tanpa lubang.
dan juga bungkusan kain putih dan hitam yang aku tidak tahu benda apa di dalamnya. Aku susun rapi beberapa botol minyak yang baunya cukup aneh. Setauku ada beberapa minyak yang bisa digunakan untuk memanggil roh halus yang mungkin ada di salah satu botol tersebut. Kamar ini memang cukup mistis. Apalagi saat malam hari jarang sekali bapakku menyalakan lampunya. Bahkan adik cowokku paling tidak mau masuk ke kamar ini. Mungkin dia tahu ada sosok lain yang menghuni. Selesai membersihkan kamar gudang, terdengar motor bapakku sudah sampai di belakang rumah. Aku lihat-lihat, bapakku sudah makin tua saja. Beliau tingginya setelingaku, kulitnya sawo matang dan rambutnya putih panjang tidak pernah dipotong. Banyak anak kecil takut sama dia pas pertama kali ketemu. "Bapakmu sudah datang, buruan mandi. Terus ziarah ke makam sebelum nanti acara munggahan," perintah ibuku ke aku. Aku bergegas mandi dan kulihat bapakku istirahat di teras belakang menunggu giliran mandi. Selesai bersiap-siap, akhirnya aku dan bapakku pergi berziarah ke pemakaman kampung baru. Jaraknya sekitar 3 km dari rumah, melewati kebun dan persawahan hingga menyeberang sebuah jembatan gantung yang rapuh. Aku parkirkan motor di samping parit, lalu kami masuk ke pemakaman mencari makam keluarga kami. Ku lepas alas kakiku dan melangkah perlahan di sela-sela makam orang. Dan tanpa sengaja, aku melihat satu makam yang cukup misterius dengan kain hitam menutupi nisannya. Aku terus berjalan, mengikuti bapak sambil memandangi makam itu. Berusaha mengingat itu makam siapa dan mengapa dikasih tanda hitam. Akhirnya aku ingat. Dulu saat aku kelas 6 SD, ada teror seram yang terjadi berbulan-bulan di sekolah SMP kampung kami. Satu sekolah kesurupan karena ada kuburan tua di area sekolah. Hingga akhirnya kuburan itu dipindahkan oleh kiai ke pemakaman ini dan teror itu pun hilang. Tidak mau pikiranku terfokus dengan kuburan itu, aku bergegas menyusul bapak yang ternyata sudah sampai di makam orang tuanya. Dibersihkanlah rumput-rumput liar, lalu kami menabur bunga yang sudah kami beli saat perjalanan ke sini. Kami mulai diam, menghadap kiblat sambil memanjatkan doa untuk mereka. Semoga di bulan Ramadan ini semua dosa mereka diampuninya. Selesai berdoa, bapakku mengajakku ke bagian makam lainnya yang ternyata makam orang tua angkatnya. Masih ingat dulu kakek angkatku meninggal cukup tragis karena santet. Selesai berdoa, aku melihat sekitar sepertinya ini sudah cukup sore. Matahari pun sudah tidak tampak di ujung barat karena tertutup perbukitan. Ku tengok jam tanganku, ternyata sudah pukul 5 sore. "Ayo pak, pulang, keburu maghrib nanti ketinggalan ke musola," ajakku ke bapak. Kami pun bergegas menuju motor. Selakuburan demi selakuburan ku lewati. Hingga aku bertemu lagi dengan kuburan nisan hitam itu. Sore ini, aku tidak ingin terlalu banyak memikirkan teror dari makam itu. Aku terus berjalan keluar makam, meski terasa seperti ada yang melihat dari arah makam tersebut. Ku ambil alas kaki yang aku tinggalkan di luar dan bergegas pulang menaiki motor. Beberapa saat kemudian, akhirnya kami sampai di rumah. Terdengarlah suara azan maghrib dari musola kampungku. Aku masih hafal, itu suara Pak Samin. Beliau yang biasa adzan sejak aku masih belajar mengaji dulu. Aku bergegas masuk rumah dan segera memakai sarung untuk munggahan di musola. Aku bawa makanan yang sudah disiapkan ibu untuk dibagi dan kali ini aku mau jalan kaki menuju ke sana. Jarak musola dengan rumahku sekitar 250 meteran. Meski jalannya agak gelap, setidaknya sekarang sudah sedikit lebih banyak rumah warga sehingga tidak perlu takut lagi. Beda saat aku masih SD, yang rumahnya jarang dan listrik pun masih minim. Kususuri jalan setapak sambil menyalakan senter di HP untuk penerangan. Takut menginjak sesuatu yang berbahaya atau genangan air, aku terus berjalan santai. Ternyata warga yang lain pun juga harus berangkat dan berpawasan di jalan. Riz, kapan balik? Baru kelihatan loh, tanya seorang warga. Baru sampai semalam kak, biar bisa puasa di rumah,
sahutku sambil tersenyum. Kami pun jalan bersama menuju musola dan terdengar suara kentongan kayu musola untuk memanggil warga. Hampir semua warga datang dan memakai sarung. Sudah menjadi tradisi di kami kalau ke tempat ibadah selalu memakai sarung. Akhirnya sampai juga di musola kebanggaan kami. Bentuk luarnya masih sama seperti yang dulu. Musola joglo khas Jawa dengan kentongan kayu di depannya. Aku lepaskan alas kaki dan masuk sekalian menaruh makanan di tengah. Tidak lupa salaman dengan sesepuh kampungku yang sudah hadir lebih dahulu. Aku ingat, namanya Pak Sarimo. Aku perhatikan isi dalam musola ternyata masih persis saat aku mengaji di sini dulu. Lantai semen tua yang sudah retak-retak dan ambles di bagian tengah. Karpet dan tirai hijau pemisah soft. Bahkan bangku tempat mengaji dan papan tulis kapur masih terpasang di bagian samping. Ini bukan musola biasa. Ini merupakan salah satu musola tertua di desa kami dan tempat penyebaran Islam dulunya. Bahkan orang beda dusun berbondong-bondong kemari untuk belajar ilmu agama. Namun, di balik keistimewaannya terdapat juga kisah mistis di musola ini. Dan mungkin sekarang mereka berada di antara kita untuk munggahan puasa. Disitulah aku kembali teringat 15 tahun yang lalu saat aku kelas 4 SD. Waktu itu seperti biasa pukul 3 sore aku sudah siap-siap untuk mengaji. Hari itu pelajarannya tajwid dan aku sudah hafal semua hafalannya. Aku kemasi bukuku dan obor bambu untuk penerangan nanti saat pulang. Maklum, waktu itu belum ada lampu jalan dan kebanyakan jalan kami masih berupa kebun kayu. Jadi akan sangat gelap di malam hari. Tidak lama kemudian temanku menghampiri rumah untuk segera berangkat. Bergegaslah kami buru-buru ke musola karena kami sudah telat. Apalagi guru tajwidku cukup galak. Sebut saja Cak Tomo. Kalau kita telat bisa-bisa saat belajar ngaji kita disuruh berdiri satu kaki sambil dijewer telinganya. Sudah beberapa kali aku kena hukuman. Larilah kita dan dalam hitungan menit sudah sampai di musola. Sambil ngos-ngosan, kami buru-buru masuk dan ternyata teman yang lain malah sibuk bermain. "Mas Tomo mana?" tanyaku sambil ngos-ngosan sekaligus lega belum ada gurunya. Si Nur pun menjawab, "Tidak datang orangnya, katanya dia ada kepentingan. Tapi kita disuruh tetap di sini sampai Isya seperti biasa." Tentunya kami senang. Sore ini tidak perlu mengaji. Aku menaruh tasku di pojokan dan bergegas bareng Adi, Doi, dan Alvan keluar musola. Kami mau main kelereng di halaman musola. Sedangkan anak cewek, Nur, Ilut, dan Siti masih asik main bola bekel di dalam musola. "Bosen main kelereng terus. Yuk main ke sumber, sekalian wudhu nanti," ajak Doi kepada kami. Dia menunjuk ke arah hutan di selatan musola. Sekilas, kulihat jam dari jendela masih pukul 4 sore dan berangkatlah kita berempat ke Beli. Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 150 meter dari musola. Tapi karena matahari sudah tertutup bukit di barat, suasana sore itu sudah mulai agak gelap. Dan kami berempat pun tetap saja nekat menerobos kebun untuk ke Beli. Oh iya, Beli adalah mata air kecil yang umumnya berupa mata air rembesan atau sumber air. Sesampainya di sana suasana semakin hening. Apalagi pohon bambu di sini cukup rapat, semakin menambah suasana horor. Sesekali terdengar bunyi suara pohon bambu bergesekan tertiup angin, membuat kami makin diam tercekam karena suasana makin mencekam. "Ayo, balik saja. Sudah semakin gelap di sini," kata Adi yang memang anaknya penakut. Aku pun mengiyakan, karena memang nuansanya sudah horor. Apalagi kami berada di Beli atau sumber air yang biasanya banyak penunggunya. "Alah, jangan penakut kamu. Masih jam 4 gini. Tidak apa-apa di sini. Malah bisa main seru," jawab si Doi yang emang paling tua di antara kami. Terhasut omongan Doi. Akhirnya kami jadi makin seru main kapal-kapalan dari daun bambu yang dilipat lalu dihanyutkan ke aliran parit. Siapa yang paling terakhir sampai finish wajib cerita rahasianya. Biasanya kita cerita rahasia cinta monyet
atau tontonan film porno si doi. Saking asiknya main, sampai akhirnya kita lupa waktu. Daerah sekitar yang awalnya tidak begitu gelap, tiba-tiba mulai petang. Dan kami pun sontak berhenti main ketika Alvan bilang, kalian mencium sesuatu tidak?" Seketika kami berempat diam, memandang satu sama lain seolah mengiyakan bahwa kami mencium bau yang sama. Bau khas bunga kuburan yang cukup menyengat. Seperti ada kehadiran makhluk lain yang cukup dekat dengan lokasi kita. Bulu kuduku mulai merinding. Kutengok kanan dan kiri semakin petang. Rasa takut mulai mengisi pikiran dan ingin segera balik ke musola. "Ayo kita balik, nanti kita wudhu saja di toilet ya," ajakku ke mereka. Mereka pun langsung berdiri seolah mengiyakan. Baru melangkah beberapa langkah dari arah berlawanan, Mbah Sarimo datang dan cukup mengagetkan kami. Kami pun berteriak kaget. Benar-benar deg-degan karena berpikir bertemu hantu. "Ngapain kalian di sini teriak rame-rame sampai petang?" tanya Mbah Sarimo ke kami. "Hah, enggak kok Mbah, kita cuma main biasa sekalian wudhu," jawaban Alvan untuk mengelak. Akhirnya kami bergegas balik ke musola melewati kebun kelapa tanpa menoleh sedikit pun ke arah Belik. Sambil masih bertanya-tanya, memang iya suara kita berisik sampai kedengeran jauh ke warga, padahal jaraknya cukup jauh. Beberapa saat kemudian kami sampai di musola dan segera mengambil wudhu. Hari ini jatahnya Adi untuk azan. Kulihat Mbah Sarimo masih berada di teras musola sambil menghadap ke selatan, seolah dia melihat sesuatu dari arah Belik. Selesai azan, lanjutlah kita sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian Mbah Sarimo memanggil kami berempat ke teras musola seperti mau memberi nasihat penting ke kita. "Kalian kalau sudah sore jangan suka main di Belik, apalagi sambil bersendau guro di situ," nasihat pertama beliau. "Kenapa Mbah?" tanya Alvan. Dia menjelaskan kalau tidak baik kalau kita bermain di tempat yang banyak penunggunya. Takut mengganggu atau malah membuat mereka tertarik dengan kita. Apalagi hitungannya kita masih berjaga semua. Sontak makin merindinglah kami berempat. Berarti bau bunga tadi benar adanya. Kalau ada makhluk lain sedang mendekat. Si Alvan yang masih penasaran bertanya, apakah dia melihat makhluk lain saat dia menemui kami. Soalnya tadi ada bau bunga. "Iya, tadi ada sosok sundel bolong dekat bambu. Untungnya kalian cepat balik. Bisa-bisa kalian dibawa oleh dia," jawab Mbah Sarimo dengan lirih. Makin takutlah kami berempat. Bahkan aku merasa lemas badanku. Untungnya kami semua tadi segera balik ke musola, tidak terbayang kalau sampai melihat sosoknya. Akhirnya Mbah Sarimo menyuruh kami masuk ke dalam lagi dan disuruh mengaji Al-Quran saja. Si Nur izin balik dulu ke rumah karena dimintai tolong ibunya. Rumah dia dekat sekali soalnya. Tinggallah kami berenam mulai mengaji Al-Quran masing-masing. Namanya tidak ada guru ngaji. Baru membaca beberapa ayat saja akhirnya kami malah tergoda untuk main. Ada yang ngajakin ABC 5 dasar, ada yang minta tebak-tebakan, bahkan main bekel. Dan suasana musola pun jadi rame dengan suara kami. Hingga Ilut berteriak, "Ada tokek jatuh, nempel di mukenaku." Dia pun teriak ketakutan. Kami pun juga sampai naik semua ke bangku buat belajar mengaji supaya terhindar dari tokek. Suara kami makin riuh karena tokeknya lari di lantai. Tiba-tiba terdengar suara erangan cukup keras dari depan musola. Seolah suara marah meminta kami tidak berisik. Suaranya mirip dengan suara erangan hantu di film. Kami berenam akhirnya diam dan melihat ke teras musola. Terlihat samar-samar ada bayangan hitam besar dan tinggi, namun dalam hitungan beberapa detik menghilang. Kami pun mulai saling memandang dan memastikan apa tadi yang dilihat di depan. "Sudah, kita tidak usah berisik, diam saja. Sebentar lagi Isya dan segera kita balik ke rumah," ucap Siti seolah menenangkan kita. Padahal aku sendiri masih gemetar gara-gara ada tokek besar tadi. Ditambah suara erangan dan bayangan hitam di luar musola.
Benar-benar malam itu cukup mencekam. Rasanya menunggu waktu Isya cukup lama. Belum habis sampai di situ. Setelah melihat sosok tadi, akhirnya kami berenam duduk berdekatan dekat papan. Selang beberapa menit, kejadian janggal mulai terjadi lagi. Ini benar-benar di luar nalar kami saat itu. "Heh, kalian dengar tidak?" tanya Alvan. Kami pun berlima bilang, "Iya, dengar juga." Ada suara gemuruh meski pelan tapi perlahan-lahan seolah mendekat ke musola. Ada gempa cukup kencang ternyata kami rasakan di musola. Kami pun teriak kencang dan berhamburan keluar musola menuju rumah terdekat, yaitu rumah Mbah Sarimo. Kami semua lari kencang. Tidak ada yang memakai sandal lewat halaman rumah Mbah Sarimo yang gelap. "Ada gempa, Mbah," ucap kami bersamaan sambil ngos-ngosan. Di situ, kulihat ada Mbah Sarimo dan istri, Pak Samin dan anaknya. Aku lihat muka mereka kebingungan dengan perkataan kami. "Gempa apa? Orang tidak ada gempa," tandas mereka kepada kami. Kami pun tetap menjelaskan kalau barusan ada gempa cukup besar terasa di musola, sampai-sampai kami lari tanpa alas kaki. Tidak mungkin tidak terasa juga di rumah warga, karena kami merasakan goncangan kuat saat di dalam. Melihat raut wajah kami yang bingung dan ketakutan, akhirnya istri Mbah Sarimo menawarkan minum agar kami lekas tenang. "Sudah, minum dulu biar tenang." Terus dilanjutkan ceritanya. Sedikit mulai tenang, akhirnya Mbah Sarimo mulai bertutur. "Sepertinya jamaah yang lain di musola terganggu dengan kalian. Sejak sore sudah berisik, mulai dari belik air sampai di musola. Ingat, yang ibadah di musola ini bukan hanya kita yang berwujud manusia. Coba nanti tanya Pak Samin." Pak Samin sendiri merupakan warga dekat musola yang biasa azan maghrib, isya, dan subuh. Dia juga yang mematikan lampu musola setiap malamnya dan menyalakan lagi ketika waktu sholat subuh. Akhirnya dia mulai cerita kalau memang benar, jamaah yang ibadah di musola ini bukan hanya warga kampung kami, tetapi juga mereka yang tidak kasat mata. Suatu ketika saat malam pukul 11, dia kelupaan mematikan lampu musola. Melihat lampu musola masih menyala, akhirnya dia bergegas keluar rumah menuju musola untuk mematikannya. Meski kondisi di luar sudah sunyi senyap, dia mulai melangkah ke musola. Tidak ada yang janggal waktu itu. Hingga akhirnya dia mematikan lampu. Pas balik badan, dilihatlah sosok manusia berbaju putih sedang duduk di musola seperti sedang berzikir. Melihat tidak ada siapa-siapa, akhirnya dimatikan kembali lampunya. Dan kali ini, ketika dia berbalik setelah menutup pintu, dilihatlah sosok hitam tinggi tepat di halaman musola. Dia cukup kaget dan merinding. Namun setelah membaca ayat kursi, sosok tersebut menghilang. Dan segeralah Pak Samin kembali tidur ke rumahnya. Pak Samin sendiri juga bercerita kalau sudah biasa dia melihat pas tengah malam lampu musola menyala sendiri. Dia melihat dari jendelanya tidak ada orang di dalam musola. Namun ketika dia mau azan subuh, pasti lampunya sudah dimatikan kembali. Mbah Sarimo pun membenarkan hal tersebut. Mereka itu baik, tidak mengganggu. Dulunya mereka adalah petapa yang ada di hutan selatan kampung kami. Namun setelah sekian lama bertapa, akhirnya raga mereka hancur bersama alam. Tetapi ruhnya masih ada. Karena musola ini dulunya tempat awal-awal penyebaran Islam di sini, jadinya mereka sering kembali ke sini. Itu makanya, kalian yang mengaji jangan suka bersendagurau berlebihan di musola. Mendengar cerita tersebut, kami berenam malah semakin merinding dan takut untuk balik ke musola. Sedangkan sandal kami masih di sana semua. Hingga akhirnya Pak Samin mengajak kami untuk sholat isya. Saking sudah takutnya, selepas sholat isya kami semua minta diantarkan pulang sampai ke rumah masing-masing.
Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2004, beberapa bulan sebelum bencana tsunami Aceh. Aku masih ingat, kala itu aku baru naik kelas 4 SD. Seperti biasa sore hari, aku dan temanku mengaji di musola. Kali ini hanya murid cowok yang mengaji, yang cewek diliburkan karena Bu Halimah sedang sakit. Ternyata semua murid cowok datang semua, lengkap berlima. Aku, Adi, Alvan, Doi, dan Zainal. Pelajaran hari ini adalah tentang tartil, yaitu belajar membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid dan mahrotnya. Beberapa kali terdengar cukup keras suara pukulan gagang kayu ke bangku sebagai tanda panjang dan pendeknya saat membaca Al-Quran. Aku membaca pelan-pelan setiap ayatnya, bahkan bisa mengulang hingga 3 kali kalau salah ketukan. Kelihatannya cukup mudah memang, tapi pada kenyataannya pelajaran ini sangat susah. 10 menit menjelang Isya, akhirnya selesai juga pelajaran mengaji kali ini. Kututup Al-Quranku, sekalian aku angkat bangku belajar ke bagian samping supaya rapi. Malam ini giliran aku yang azan Isya. Alvan, Adi, Doi keluar dulu untuk mengambil wudhu di toilet sebelah musola. Sedangkan Zainal aku tarik dulu, buat menemani aku wudhu nanti setelah azan. Jangan wudhu dulu, aku bareng. Takut kalau wudhu sendirian, pintaku memelas ke Zainal. Karena memang toilet itu lumayan horor. Kalau siang hari dari situ kita bisa melihat belik air yang ada di cerita sebelumnya. Awalnya Zainal tidak mau, tapi karena kasihan akhirnya dia mengiyakan. Selesai sudah aku azan dan kami berdua bergegas keluar musola untuk wudhu. Aku lihat kondisi di luar musola sangat sepi dan gelap. Terlihat hanya lampu terang di rumah Pak Samin, Nur, dan Mbah Sarimo. Tanpa berpikir panjang, aku memakai sandalku dan berjalan menuju ke toilet 25 meter di selatan musola. Aku berjalan perlahan ke toilet, karena memang jalannya hanya terlihat samar-samar. Ternyata Adi, Alvan, Doi sudah selesai wudhu dan papasan saat mereka mau balik ke musola. Sampai juga di toilet yang depannya ada sumur. Duh, air selangnya mati. Harus menimba air dari sumur dulu nih, gerutu Zainal karena memang selang air dari beliknya mati. Jarang sekali padahal selang air itu mati. Misalkan mati pun air di bak biasanya penuh. Tapi sekarang sudah tinggal setengah. Mungkin habis dipakai ketiga anak tadi. Akhirnya mau tidak mau kita harus susah payah menimba air untuk wudhu. Toilet dan sumur ini memang sudah berumur tua. Dibangun tahun 80-an. Sejak saat itu belum pernah direnovasi, cuma ditambal saja bagian lantainya. Tembok dan lantainya pun sudah berlumut, ditambah penerangan lampu kuning 5 watt, semakin lengkap horornya saat malam. Zainal wudhu duluan di pancuran dalam, aku yang menimba air di luar. Ku tengok arah selatan, gelap sekali. Kulihat rumah Mbah Sarimo juga sepi. Mulai muncullah rasa ketakutanku. Aku masukkan timba air ke sumur, dan suara roda timba air yang sudah tua ketika ditarik menambah kehororan toilet itu. Akhirnya Zainal selesai wudhu dan keluar dari bilik toilet. Tungguin ya, jangan ditinggal. Aku sudah menimba air 3 kali. Pintaku ke dia sambil aku masuk ke bilik. Ku basuh telapak tangan, kumur-kumur lalu hidung. Pas mau membasuh muka, ketakutanku muncul kembali. Pas menutup mata dan mulai membasuh, tiba-tiba pikiranku membayangkan muka pocong persis seperti di film pocong. Seketika, aku mulai tidak fokus dengan wudhuku. Pikiran pun buyar berganti dengan ketakutan akan hantu yang menghuni sekitar belik di selatan toilet. Buru-buru aku selesaikan wudhunya, entah benar urutannya atau tidak. Yang jelas, aku hanya membasuh sekali di tiap bagian. Selesai wudhu, aku keluar bilik dan ternyata Zainal sudah tidak ada di toilet. Makin paniklah aku. Aku ambillah langkah untuk lari menuju ke musola. Karena kondisi lantai berlumut dan licin, akhirnya aku malah terpeleset. Sakit sekali, terpeleset saat mau lari ke arah samping. Beberapa saat aku meringis kesakitan.
Tapi rasa ketakutanku semakin menjadi-jadi, aku memaksakan untuk segera berdiri. Susah sekali awalnya, karena paha sebelah kanan membentur lantai cukup keras. Setelah bisa berdiri, akhirnya aku berjalan perlahan menuju musola karena tidak mampu lagi berlari. Aku masih cukup kesal dengan Zainal karena meninggalkanku sendirian di tempat yang seram. Sesampainya di musola, aku berlagak biasa saja. Meski aku tahu beberapa bagian bajuku kotor terkena lantai. Kami lanjut sholat isya dan ditutup dengan zikir bersama. Selesai sholat dan zikir, kami masih bercakap-cakap santai di musola. Hingga aku lihat jam sudah pukul 7:30, yang artinya kami harus segera pulang agar tidak kemalaman. Langsung saja ku ambil tas dan bergegas keluar musola untuk menyalakan obor bambu kami. Saat itu aku masih menggunakan obor dari bambu yang diisi minyak tanah dan dikasih sumbu. Jalan menuju rumah kami dari musola melewati kebun kayu yang gelap dan juga jembatan. Kami mulai berjalan, perlahan meninggalkan musola dan mulai melewati jalan di tengah kebun kayu. Kondisi malam itu sudah sangat sepi sekali. Dari kejauhan, beberapa rumah warga bahkan sudah dimatikan lampunya. Di kampungku, habis isya sudah sesepi kuburan. Sepi benar ya, biasanya kalau begini hantu suka nongol. Gurau si Doi yang melihat kita diam saja dari tadi. Hush, mulutmu, ngomong apaan kamu? Nanti kalau nongol beneran gimana? Celetuk Alvan sambil mempercepat langkahnya. Kami berlima pun berjalan lebih cepat diterangi cahaya obor melewati jalan di tengah kebun tadi. Tepat di depan kami ada jembatan. Jalanan mulai menanjak sedikit sehingga kami mulai memperlambat jalan kami. Sesampai di jembatan, suasana mulai sedikit berubah. Hembusan angin dari arah kiri membuat bulu kuduku agak berdiri. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi setelah ini. Kulihat arah depan dan belakang tidak kelihatan warga satupun. Sedangkan arah kanan kiri gelap gulita. Suasana semakin mencekam, kami pun terus berjalan perlahan melewati jembatan. Saat pas melewati jembatan, jalanan pun menurun. Angin mulai berhembus lebih kencang dari arah barat, kiri kami, dan tiba-tiba kami semua berhenti bergerak di turunan. Badan kami tidak bisa digerakkan lagi, dan mulailah muncul sosok rombongan yang menyeramkan. Tepat di depan kami terlihat rombongan orang seram membawa keranda jenazah, lengkap dengan pembawa payung layaknya mau menguburkan jenazah. Semua rombongan memakai baju gelap dengan muka seram, dan di dalam keranda terdapat sosok pocong. Rombongannya cukup banyak dan berjalan saja di depan kami seolah-olah tidak menghiraukan keberadaan kami. Mereka datang dari arah tempuran, pertemuan tiga sungai di barat yang memang terkenal wingit dengan banyak penunggu di kampung kami. Kami berlima pun hanya bisa menatap rombongan itu, bahkan untuk memejamkan mata tidak bisa. Sampai beberapa saat kemudian, rombongan itu puluhan orang melewati kami dan mulai menghilang di kedung sungai di arah timur. Kedung sungai ini juga cukup angker dengan pohon beringin besarnya. Setelah rombongan tadi mulai menghilang, kami pun bisa bergerak lagi. Namun seolah tenaga kami habis. Kakiku lemah sekali hingga susah untuk berlari. Aku duduk di tanah sebentar lalu berdiri lagi. Aku paksakan untuk segera lari dari tempat itu. Kami pun akhirnya lari ketakutan dan mencoba secepat mungkin sampai rumah. Bahkan sandalku hilang satu, dan baru tahu ketika aku sampai di depan rumah. Sesampainya di rumah, aku pun langsung tidur dan ingin segera melupakan kejadian malam itu. Keesokan harinya aku mendengar kabar kalau Adi jadi sakit demam. Mungkin itu efek akibat semalam melihat rombongan hantu pembawa jenazah. Setelah aku cari tahu, ternyata hantu iring-iringan jenazah tadi dinamai Kromoleo. Hantu ini seperti pertanda buruk kalau akan ada yang meninggal atau bencana di kampung itu. Barang siapa yang melihat hantu itu sebaiknya diikuti sampai melewati batas kampung kita. Atau kalau tidak, yang berarti di kampung kita yang akan mendapat hal buruk tersebut. Karena malam itu kami sudah ketakutan, mana mungkin kami mau mengikuti rombongan tersebut. Apalagi
Tempat yang mereka lalui berupa kebun dan melewati beberapa lokasi wingit atau angker. Yang ada malah kami yang hilang bersama mereka. Dan jelas saja, selang beberapa hari kemudian seorang sesepuh di kampung kami meninggal dunia. Ini benar-benar pengalaman yang super menyeramkan dan menjadi mimpi buruk bagi kami. Aku berharap semoga kalian jangan sampai menemui hantu Kromoleo ini. Ketemu satu hantu saja sudah horor. Apalagi ini, ketemu puluhan sekaligus. Ini adalah cerita tentang ritual mandi malam yang gagal karena bertemu sosok kuntilanak merah. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2006 pada malam Selasa Kliwon di bulan Suro, ketika cahaya bulan cukup terang di malam hari. Kejadian bertemu kuntilanak merah ini berada di tempuran, pertemuan 2 atau 3 sungai menjadi satu aliran yang jaraknya hanya sekitar 400 meter dari jembatan. Sore ini aku melihat ibuku memasak cukup banyak dan enak-enak. Ada telur balado, sayur lodeh, ayam goreng hingga kerupuk sudah 1 toples besar. Banyak sekali bu masaknya. Memang ada acara apa? Itu loh, nanti malam tamu bapakmu mau nginap di sini. Jawab ibuku sambil menyiapkan cabai buat sambal. Hari sudah mulai petang. Suara jangkrik di sekitar rumah juga sudah mulai nyaring terdengar. Jalan sebelah rumah yang selalu rame saat sore dengan suara motor orang pulang dari kebun berubah menjadi gelap dan sunyi seperti di kuburan. Aku tanya kepada bapakku. Ternyata malam ini akan ada ritual mandi malam sebagai puncak rangkaian tirakat buang bala atau kesialan para tamunya. Ritual ini dilakukan setelah beberapa tamunya melakukan puasa mutih dalam kurun waktu tertentu. Dan kali ini ritual mandi malamnya dilakukan di tempuran, karena kebetulan sungai sebelah rumah sedang mengalir. Biasanya mati saat tidak hujan. Dipilihnya tempat itu bukan tanpa maksud. Selain tempat bertemunya beberapa aliran sungai dari Gemprahan, tempat itu juga sakral. Di tempuran ini terdapat 2 pohon besar, yang pertama pohon bunga kenanga dan satunya pohon kemiri. Serta sebelahnya lagi rimbun dengan pohon bambu apus dan kebun pisang. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi tidak seorang pun tamu bapak sampai di rumah. Bapakku duduk di teras sambil merokok menunggu tamunya. Sedangkan ibuku masih sibuk dengan persiapan makannya di dapur. Sekitar pukul 9 akhirnya terdengar suara 2 motor mendekat ke rumah. Ternyata benar. Itu adalah tamu bapak. Aku pandangi wajah mereka sepertinya sedikit ketakutan dan lelah saat sampai di halaman rumah. Tanpa basa-basi, bapakku langsung mempersilahkan tamunya masuk. Padahal, biasanya dia mengobrol sebentar di luar. Mungkin bapakku sudah tahu kalau ada kejadian janggal yang menimpa tamunya di perjalanan. Dan ternyata benar, ada sesuatu terjadi saat memasuki jalan hutan harapan. Kok kalian dulu yang sampai di sini? Teman-teman yang lain mana? Tanya bapakku ke tamunya, karena penasaran baru 2 motor atau 4 orang yang sampai. Padahal seharusnya ada 12 orang yang datang malam ini. Anu pak, teman yang lainnya ke bengkel dekat balai desa. Ada 3 motor kena masalah saat berada di jalan hutan. Jawab salah satu tamunya dengan suara lirih. Hari sudah semakin malam, jam 10 waktu itu. Tapi sisa tamunya masih belum juga sampai. Akhirnya bapakku menelpon mereka untuk menanyakan kabarnya. Dan ternyata tamunya baik-baik saja. Selang beberapa menit mereka sampai juga di rumah dengan senyum lebar bertemu bapakku. Lalu ceritalah salah satu tamu bapakku, panggil saja Sugi. Selama perjalanan di jalan hutan, katanya banyak sekali hambatan yang seolah menyuruh mereka balik arah, tidak melanjutkan perjalanan. Pertama, tiba-tiba salah satu motornya mogok di tengah hutan. Sudah beberapa kali di starter, tetap saja tidak menyala mesinnya. Padahal motornya baru dibeli tahun lalu. Akhirnya karena jalanan turun, digeretlah motornya menggunakan tapi. Lalu muncullah masalah selanjutnya.
Akhirnya karena jalanan turun, digeretlah motornya menggunakan tali. Lalu muncullah masalah selanjutnya. Saat turunan dan mau belokan, tiba-tiba lampu motor yang menyeret mati tanpa sebab. Paniklah mereka, dan hingga membuat motor belakang yang diseretnya menabrak pembatas jurang. Untung, tidak ada yang terluka serius, hanya memar sedikit di lutut saja. Kondisi saat itu benar-benar gelap di tengah hutan yang seram. Cukup ngeri untuk digambarkan, karena memang angker tempat itu. Beberapa teman sibuk menolong yang jatuh, sedangkan yang lain terus berdoa semoga tidak ada makhluk lain yang mengganggu. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, namun dengan laju yang pelan. Takut ada kejadian lain yang bikin celaka. Sesampainya di lembah dan perkampungan, akhirnya mereka menemukan bengkel motor dan mencoba memperbaikinya. Disuruhlah 4 temannya yang motornya aman untuk berangkat lebih dahulu ke rumah buat kasih kabar ke bapakku. Sedangkan yang lain menunggu di bengkel sampai motornya selesai diperbaiki. Anehnya, setelah dicek semua motornya, tidak ada satupun yang rusak. Mesin yang mati di starter sekali langsung hidup. Bahkan lampu yang tadi mati juga menyala terang. Mereka pun makin bingung dengan kejadian malam itu. Tidak berlama-lama akhirnya mereka bayar dan pamit ke tukang bengkel, melanjutkan perjalanan ke rumah. Mendengar cerita tersebut, bapakku hanya mengangguk dan berkata anggap saja hal itu sebagai rintangan saat akan menyelesaikan tirakat buang bala ini. Yang aku tahu memang lumayan berat hambatan tirakat ini. Mulai hambatan dari keluarga kita sendiri, tetangga, hingga hal lain yang seolah menginginkan kita gagal. Tidak berpanjang lebar karena sudah mendekati tengah malam, bapakku meminta barang bawaan tamunya yang dimintanya jauh-jauh hari. Barang tersebut adalah air dari 7 sumber mata air berbeda dan bunga 7 rupa. Dibawalah barang tersebut ke belakang ke kamar gudang bapakku. Lalu air 7 sumber tadi dituang ke bak mandi dan ditaburi bunga 7 rupa. Setelah itu dibawalah bak mandi, ember hitam besar keluar rumah di halaman samping yang gelap. Dan ritual mandi malam buang bala dimulai. Pertama, bapakku menyuruh 4 tamunya untuk mandi dengan air yang sudah disiapkan tadi di luar. Ternyata, tidak semua dari 12 tamu tadi ikut tirakat. Beberapa masih dalam proses tirakat, sedangkan yang lainnya hanya mengantar saja. Kondisi di luar sangat gelap karena cahaya bulan tertutup mendung dan udara dingin disertai angin kencang gampang membuat bulu kuduk berdiri. Sekitar pukul 12, akhirnya keempat tamu bapakku mulai mandi dengan air tadi di halaman samping. Setelah itu, mereka diminta untuk bermeditasi hingga azan subuh di tempuran yang sudah bapakku tunjukkan tempatnya dari minggu. Kali ini mereka berempat harus melakukannya sendiri tanpa bantuan bapakku. Dan berjalanlah mereka menuju gelapnya malam, menyusuri sungai samping rumah hingga sampai di tempuran. Bayangkan, mereka berjalan tanpa alas kaki dan senter melewati pinggir sungai yang gelap menuju sebuah tempat yang sangat wingit. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka sampai juga di tempuran. Tepat di bawah pohon besar bunga kenanga, mereka akan melakukan meditasi. Dibakarlah dupa yang diberikan bapakku dan mereka berempat mulai memejamkan mata. Saat ini mereka berada di tengah hutan dan menghadap sungai di pertengahan malam Selasa Kliwon. Pak Sugi bercerita, saat pertama mereka memejamkan mata, suasana seketika hening, yang terdengar hanya suara aliran air sungai, jangkrik, dan pohon bambu yang tertiup angin. Bapakku bilang, apapun godaan baik suara maupun yang lainnya mereka harus terus fokus dengan meditasinya dan tidak boleh membuka mata. Karena apabila mereka membuka mata, dikhawatirkan membuyarkan meditasi dan menggagalkan ritual malam itu. Benar saja, selang beberapa saat setelah memejamkan mata, Pak Sugi mulai mendengar suara tiupan sangat dekat dengan telinganya. Pak Sugi mencoba menghiraukannya dan tetap fokus pada meditasinya. Hingga akhirnya tiupan itu perlahan menghilang di keheningan malam. Namun, itu tadi baru permulaan. Seperti penyambutan mereka, makhluk tidak kasat mata kepada tamunya. Tidak lama setelah tiupan itu, gangguan yang lain semakin gencar. Pak Sugi mulai mendengar rintihan orang menangis seperti minta tolong.
Lalu suara gelak tawa anak hingga suara orang yang sedang seru mandi di sungai. Namun dia sadar, tidak mungkin tengah malam di hutan gelap ada orang beraktivitas ramai di sini. Suara-suara itu semakin nyata seperti aktivitas siang hari di perkampungan yang ramai penduduk. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Pak Sugi membuka mata dan yang dia lihat hanyalah gelapnya hutan dengan suara binatang hutan dan gemericik air sungai. Sadar dia telah membuka mata. Akhirnya dia mencoba kembali menenangkan diri dan mulai menutup mata untuk melanjutkan meditasi. Dan disinilah awal gangguan yang makin seram mulai dipertontonkan oleh penunggu dan penguasa kawasan itu. Tiba-tiba terdengar suara erangan macan persis di depan mukanya. Bersama dengan itu angin berhembus kencang dari arah yang sama. Seketika bulu kuduknya berdiri, namun dia tetap berusaha menguasai ketakutannya. Lalu terdengarlah suara ketawa, terdengar familiar seperti suara kuntilanak di film-film. Rasa takut pun mulai menguasai Pak Sugi, dan kali ini adalah puncak dari gangguan ritual malam ini. Terdengar jelas seperti suara piyik ayam di dekat dia. Meski hanya terdengar seperti suara piyik ayam, tapi energi panas yang dirasakan cukup kuat. Bulu kuduknya berdiri seketika. Dan akhirnya dia membuka mata untuk kedua kali dan dia melihat samping kanan kiri, 3 temannya sudah tidak ada. Ketakutan Pak Sugi semakin memuncak ketika tiba-tiba muncullah sosok wanita merah berambut panjang dengan muka seram, lidah panjang, dan bertaring. Dengan tatapan tajam dia memandang Pak Sugi seolah dia marah ke Pak Sugi karena merasa terganggu akan keberadaannya. Suasana malam pun semakin mencekam dan Pak Sugi hanya bisa terdiam seolah tubuhnya terbatu bersila saat menatap sosok tersebut. Di lain sisi sekitar pukul 2 malam, bapakku masih terjaga dan mengobrol seru dengan tamu yang masih menunggu di rumah sambil menunggu 4 orang balik dari ritual. Namun entah apa yang terjadi. Dia mulai gusar memikirkan tamunya yang sedang ritual di tempuran. Seperti ada hal yang tidak beres, dan bapakku ikut merasakannya. Semakin lama dia menunggu, semakin gusar pikirannya, hingga dia memutuskan untuk menyusul ke tempuran. Dia meminta tamu yang lain untuk tetap di rumah dan mulai berjalan sendiri menyusul keempat tamunya. Berbekal senter kecil, bapakku mulai melewati jalan samping sungai. Dia berjalan cepat seolah terjadi hal buruk dengan tamunya. Baru setengah jalan, terlihatlah 3 tamunya, Pak Juki, Pak Soleh, dan Mas Doko, lari ketakutan menuju bapakku. "Anu Pak, banyak gangguan. Ada penampakan putih-putih di pohon kenanga." Jelas ketiga tamunya sambil ngos-ngosan lari di gelapnya jalan hutan. Jelas saja. Ternyata ketika tadi terdengar ketawa suara kuntilanak, ketiga tamu bapakku membuka mata dan ketakutan bukan main. Sehingga mereka lari tunggang langgang meninggalkan meditasinya. Mendengar hal tersebut, bapakku semakin mengkhawatirkan sisa tamunya yang masih tetap di tempuran, yaitu Pak Sugi. 3 tamu disuruh terus jalan balik ke rumah dan bapakku semakin jalan cepat menuju ke tempuran. Hingga akhirnya bapakku sampai juga, dan mendapati tamunya menatap terdiam ke arah pohon kenanga, seolah dia menatap sosok yang menakutkan. Tidak mau tamunya kenapa-kenapa atau pulang menjadi linglung, dia pun berusaha menyadarkannya. Hingga akhirnya Pak Sugi tersadar dengan kondisi tubuh yang lemas. Pak Sugi sendiri ketika tadi menatap sosok merah itu hanya terpaku seolah semua energi dia diserap oleh makhluk itu. Waktu itu, sosok itu bertanya, "Kamu kenapa kemari?" Dengan nada serak dan keras, sosok itu bertanya ke Pak Sugi, "Ini daerahku. Berani-beraninya kamu beraktivitas di sini." Seolah sosok itu menegaskan daerah kekuasaannya. Pak Sugi pun hanya bisa terdiam, bahkan tidak mampu membuka mulutnya untuk menjawab. Hingga akhirnya dia merasa ada yang menepuk punggungnya dari belakang. Dan ternyata itu bapakku.
Dan sosok merah itu pun hilang, lalu sekujur badan Pak Sugi terasa lemah, seperti semua energinya terkuras habis oleh sosok merah tadi. Melihat tamunya yang sudah lemas, bapakku memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Tidak mungkin melanjutkan ritual dengan kondisi seperti ini. Yang ada nanti malah jiwa tamunya dibawa ke alam lain. Dengan berjalan perlahan, bapakku membopong Pak Sugi pulang menyusuri jalan sungai yang gelap tadi. Sesekali dia mengajak bicara agar pikirannya tidak kosong. Dan akhirnya, semua ritual malam itu gagal karena adanya gangguan dari penunggu tempuran. Bapakku bilang, tidak apa-apa, nanti bisa diulang di hari yang sama malam Selasa Kliwon bulan berikutnya. Mungkin malam itu memang lagi tinggi-tingginya energi penunggu tempuran, sehingga berani menampakkan diri. Karena sangat jarang orang ditemui oleh sosok kuntilanak merah itu. Sesampai di rumah Pak Sugi, dibiarkan berbaring di karpet, lalu disuruh minum air putih. Tamu yang lain tampak cemas dengan kondisinya. Namun tidak lama kondisi Pak Sugi mulai membaik dan kembali bisa diajak ngobrol. Malam itu benar-benar malam yang mengerikan bagi keempat tamu bapakku. Hingga akhirnya di ritual-ritual selanjutnya ketika mandi malam, meditasinya dilakukan di kamar gudang rumah. Kejadian ini berlangsung 10 tahun yang lalu, saat aku masih SMA dan pas kebetulan lagi pulang ke rumah. Sekilas tentang alas gemprahan atau hutan gemprahan. Jadi belakang rumahku itu langsung menghadap kebun dan terlihatlah bukit tinggi jauh di ujung barat. Arah tempuran terlihat seperti longsoran atau gemprahan berwarna putih. Dan hutan sekitarnya itulah dinamakan alas gemprahan. Tentu hutan ini bukan sembarang hutan. Dan penunggunya pun, kata bapakku, cukup berkuasa. Bahkan cukup dekat dengan Ratu Pantai Selatan. Apalagi yang paling mencolok, gemprahan tersebut berwarna putih seperti batuan kapur, padahal tanah sekitarnya berwarna coklat kemerahan. Singkat cerita, kenapa alas gemprahan ini angker? Bapakku cuma bilang bahwa pusaka dan sebuah intan besar di bukit itu yang dilindungi langsung oleh penunggu wanita cantik bertubuh ular besar. Selain penunggu utama itu, alas gemprahan juga merupakan hulu dari beberapa sungai di desaku, termasuk sungai dusun sebelah yang setiap beberapa tahun sekali meminta tumbal. Jadi, ibaratnya hutan ini sebagai pusat dari energi astral di desaku. Makanya, terkenal mistis dan juga angker. Hari itu tepat hari Sabtu. Jam 5 sore aku sudah sampai ke rumah. Lelah habis naik motor 2 jam dari SMA di kota. Tidak pakai lama langsunglah menuju dapur buat makan. Ku tengok di rumah sepi sekali, cuma ada nenek yang berbaring di kamarnya. Sedangkan ibuku mungkin lagi mengantar adikku cewek buat ngaji. "Nek, ibu kemana?" "Tidak tahu, dari sore keluar," sahut nenekku. "Lah bapak belum pulang jam segini," tambahku. "Belum, biasanya maghrib," pungkas nenek. Waktu itu belum kepikiran aneh-aneh, karena memang lagi lapar saja. Langsung aku makan sama lauk sayur lodeh khas bikinan ibuku. Oh iya, jam 5 sore di kampungku sudah mulai terasa senja menuju gelap, karena matahari sudah terhalang bukit alas gemprahan sejak setengah 4 sore. Setelah selesai makan, aku mengembalikan piring ke dapur. Entah kenapa waktu itu ingin sekali menunggui bapak balik di belakang rumah. Padahal biasanya ogah banget, karena langsung melihat rumpun bambu ori yang ada genderuwonya. Suara azan Pak Samin sudah terdengar. Tapi belum juga nongol si bapak sampai hari itu sudah gelap. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kandang kambing. Penglihatan sudah tidak jelas karena memang belakang rumah kebun pekarangan. Syukurlah,
Itu tadi suara bapak. Aku menjadi lega. Kok sampai malam pak pulangnya? Tanyaku penasaran sambil salim ke beliau. Ternyata bapakku ini tadi habis dari hutan menebang kayu untuk dijual buat biaya sekolahku. Maklum waktu itu kondisi ekonomi keluargaku pas-pasan. Tapi aku SMA di salah satu SMA favorit di kota. Ternyata bapakku tidak langsung mandi, tapi mau istirahat dulu sambil minum kopinya. Aku balik lagi ke ruang keluarga buat lanjut nonton TV. Selang 30 menit ada yang menggedor-gedor pintu. Riz, Riz, Riz. Agak kaget. Aku bergegas membuka pintu dan ternyata ada Bude Surami dan anaknya dengan muka ketakutan dan was-was. Waktu itu jam 6:30 malam. Bapakmu sudah pulang? Sudah jam segini kok bapaknya Siti belum pulang. Sudah Bude, sudah dari tadi, itu beliau lagi mandi. Jawabku kebingungan dan sudah mulai kepikiran yang tidak-tidak. Mungkin Bude Surami semakin takut. Langsung dia bergegas dan memintaku menyuruh bapak buat pergi ke rumah dia. Sedangkan dia bilang mau laporan ke RT dulu. Selesai bapakku mandi, langsunglah aku bilang ke beliau tentang Pak Narko yang belum balik dan menyuruhnya bergegas ke rumahnya. Aku yang sudah penasaran sekali langsung saja lari ke rumah Pak Narko untuk mengecek kondisi. Ternyata sudah mulai banyak yang berkumpul di sana. Masing-masing saling bertanya keberadaan terakhirnya. Sedangkan aku sudah berpikir yang tidak-tidak. Apakah Pak Narko mati tertimpa pohon seperti warga dusun sebelah beberapa bulan lalu? Atau malah jadi tumbal alas kembrahan? Pukul 7 malam. Terlihat bapakku datang dan langsung banyak ditanyai oleh warga. Dia cuma bilang tidak tahu dan langsung masuk ke rumah Pak Narko. Tidak lama kemudian, Pak RT dan Pak RW datang dan langsung menuju ruang tamu. Tidak lama kemudian mereka keluar rumah dan bilang kalau Pak Narko hilang di hutan. Dan malam ini juga harus dicari sampai ketemu atau tidak akan ketemu sama sekali. Seketika aku menjadi merinding. Dibagilah 3 tim pencari masing-masing beranggotakan 6 orang. Harus genap. Sambil menyiapkan peralatan seperti senter, motor gunung, dan lain-lain, dibahas juga jalur-jalur yang bisa digunakan menuju tempat bapakku dan temannya menebang pohon. Dekat sekali dengan gemprahan putih di bukit. Setidaknya ada 7 jalur berbeda untuk menuju ke sana. 1 jalurnya lagi bisa diakses dari dusun sebelah. Bisa terbayang kengerian malam itu. Tim pencari harus menemukan Pak Narko di tengah hutan yang lebat. 7:30 malam. Semua tim bergegas menuju hutan sesuai jalur masing-masing dan tim bapakku mengambil jalur tercepat. Suasananya benar-benar gelap total. Mereka hanya bermodalkan sinyal senter sambil sepanjang jalan berteriak memanggil nama Pak Narko. Di sepanjang perjalanan, teman setim bapakku terus menginterogasinya. Dan bapakku bilang, harusnya dia sudah sampai duluan sejam lebih awal. Dia menyuruh Pak Narko balik duluan, sedangkan dia mau cari rumput kambing terlebih dahulu. Jam 8 malam. 30 menit pencarian di hutan sepertinya belum menemukan hasil. Keluarga di rumah semakin ketakutan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya Bude Surami meminta salah satu pemuda untuk memanggil sesepuh dusun sebelah yang memang terkenal bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang gaib. Tim bapakku akhirnya sampai duluan di tempat dia memotong kayu. Dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Narko waktu itu. Akhirnya tim balik arah dengan jalur yang berbeda. Suara saling sahut di gelapnya hutan berharap Pak Narko mendengarnya. Jam 9 malam. Semua tim pencari di hutan mulai frustasi. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun. Mereka mulai menyisir jalur yang berbeda dengan kondisi jalan curam, terjal, dan berbahaya. Apalagi kondisi malam. 9:30 malam. Akhirnya sesepuh tersebut sampailah di rumah Pak Narko. Tangis Bude Surami pun pecah khawatir akan suaminya. Sesepuh tersebut sejenak menenangkannya.
Lalu dia membakar kemenyan di ujung rumah, lalu dia masuk lagi ke rumah dan bilang, "Tenang, suamimu pasti balik kok, tidak bakalan diambil sama mereka." Jam 10 malam. Tampak cahaya dari arah hutan mulai mendekat. Ternyata tim bapakku sampai duluan, namun hasilnya nihil. Tidak berselang, tim kedua dan ketiga pun sampai, namun juga hasilnya sama. Makin histerislah keluarganya di rumah. Tapi akhirnya Pak RT memutuskan kembali 10 orang melakukan pencarian kembali setelah berbicara dengan sesepuh dan bapak. Jalurnya sangat beda. Bahkan ini bukan jalur alternatif menuju tempat bapakku menebang hutan. Jalannya terjal, curam, licin, dan banyak pohon bulu. Semacam pohon beringin hutan yang lebih besar. Dan terkenal sangat angker. 10 orang kembali masuk hutan dan melakukan pencarian melalui jalur itu. Beberapa kali motor mogok tapi seolah tidak dihiraukan, karena tujuannya mencari Pak Narko dengan selamat. Pohon besar satu dilewati. Pohon besar kedua dilewati juga. Hingga akhirnya di pohon keempat tim pencari mulai mendengar sesuatu. Suaranya lirih diiringi hembusan angin dari arah pohon besar. Dan tim pencari memutuskan mencari di sekitar pohon besar itu. "Alhamdulillah," teriak salah seseorang, karena telah menemukan tubuh Pak Narko. Saat itu kondisi Pak Narko linglung seperti orang mau pingsan. Ditanya pun tidak menjawab. Tanpa berlama-lama langsung saja tim pencari membawanya pulang ke rumah. Pukul setengah 12 malam. Tampak lagi lampu senter dari arah hutan semakin mendekat. Dan benarlah, tim pencari sudah kembali dan membawa Pak Narko. Ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Penari. Kalau di sana sukmanya dijarah namun raganya dibalikkan. Untuk kasus kali ini, Pak Narko linglung sementara karena energinya habis dan baru saja masuk portal dimensi yang lain di alas gemprahan. Jadi, sebenarnya benar ucapan bapakku tadi. Kalau sekitar pukul 3 pekerjaan beres dan Pak Narko disuruh pulang duluan oleh bapak. Sedangkan bapak mau mencari rumput kambing terlebih dahulu sekalian nanti mampir ke kebun. Tapi ternyata saat Pak Narko membereskan barangnya, dia menoleh karena dipanggil bapakku yang ternyata jin peniru untuk balik. Ya sudahlah, akhirnya dia buru-buru dan bergegas balik. Anehnya, bapakku tidak menoleh sama sekali dan berada di depan terus tanpa mengajak ngobrol. Kebetulan memang bapakku sedikit bicara. Tapi waktu itu Pak Narko sama sekali tidak curiga. Yang dia rasakan sama seperti jalan di jalan yang datar, mudah dan ringan katanya saat jalan. Padahal kalau ditarik garis dari tempat dia ditemukan itu jalannya curam, lewat beberapa bukit dan masih banyak hutan belantaranya. Bahkan seharusnya memang tidak ada jalan lewat ke situ, karena memang akan muter jauh sekali. Tapi ya Pak Narko terus saja mengikuti perwujudan bapakku tanpa banyak bertanya. Sampailah dia merasa sudah jalan lama sekali tapi tidak sampai-sampai. Mulailah dia mengeluh, kok lama sekali sampainya. Padahal dia sudah jalan lebih dari sejam. Di waktu kita kemungkinan dia sudah jalan lebih dari 5 jam. Sudah merasa kesal dibiarkanlah sosok bapakku jalan terus dan dia pun duduk untuk mengambil botol minum. Seteguk, 2 teguk dia minum. Akhirnya dia menghela nafas untuk melepas penat. Seketika hari sore yang cerah menurut dia saat sebelum minum tadi berubah menjadi gelap gulita. Bisa dibayangkan, gelapnya malam di tengah hutan di bawah pohon besar. Dan saat itu juga tubuh dia lemas tidak bertenaga sama sekali seperti habis berjalan jauh. Kalau kata bapakku saat Pak Narko duduk tadi, makhluk tadi mengembalikan Pak Narko ke dimensi manusia lagi dan barulah sadar kalau perbedaannya jauh. Tubuh Pak Narko juga banyak lecet dan sayatan duri seperti habis melewati semak belukar. Iya, wajar saja. Sebenarnya dia tadi jalan bukan di jalan yang biasa tapi menembus hutan belantara. Sadar badannya sudah sangat lemah, Pak Narko sedikit menangis bingung dia berada di mana.
Dia menunggu cukup lama sampai akhirnya tim pencari bersepuluh tadi datang. Itu tadi secuil kisah singkat dari Alas Gemprahan. "Riz, Aris, bangun!" Suara teriakan lantang ibu tiap pagi membuatku segera terbangun dan sarapan pagi. Dengan nyawa belum terisi penuh, aku melangkahkan kakiku menuju dapur. "Cepat cuci muka, lalu belikan micin ya," suruh ibuku. Ya sudah, aku buru-buru mencuci muka lalu lari tanpa alas kaki ke warung samping sungai. Sesampainya di depan warung, tiba-tiba suara motor kencang sambil membonceng bedongan anak terlihat tergesa-gesa menuju arah kantor desa. "Siapa tadi, Riz? Kayaknya bawa anak sakit," tanya penjaga warung. "Sepertinya Cakno dan Mbak Nem." Tidak lagi menggubris peristiwa barusan, lanjutlah aku membeli micin dan pulang. Sesampai di rumah, aku melihat jam dinding masih pukul 6 pagi. Karena ini hari Minggu, waktu yang sangat aku tunggu buat nonton kartun seharian di rumah temanku. Maklum, di rumah belum punya TV waktu itu. Tidak perlu menunggu lama, akhirnya sarapan sudah jadi. Aku mengambil nasi dan lauk tempe sama sambal, lalu makan buru-buru biar bisa segera ke rumah temanku. Selesai sarapan, langsung aku tancap pedal sepeda dan menuju tempat kumpul mingguan paling seru pada zamannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah temanku, entah kenapa orang seperti sedang ramai membicarakan sesuatu. Tidak peduli tentang itu, aku kayuh kencang saja sepedaku. Akhirnya sampai juga di tempat nongkrong minggu pagi paling seru. Aku melihat teman geng sudah duduk bersila melihat Maruko. Tidak berselang lama kemudian, kakek temanku datang ke rumahnya membicarakan tentang kejadian pagi yang aku lihat saat ke warung. "Anaknya Nem tidak tertolong," tutur dia, sambil dia menjelaskan kronologisnya pagi tadi. Jadi kakek ini bisa dibilang salah satu yang dituakan di kampung sini. Dia bilang tadi saat melihat Cakno bawa motor kencang ke arah desa, dia bisa merasakan kalau anak yang dia bawa akan mati. Entah dia lihat sesuatu, yang jelas ceritanya bikin bulu kuduk berdiri seketika. Benar saja, selang 1 jam kemudian terdengar kabar kalau anak Cakno Sematawayang yang masih berumur 6 tahun meninggal dunia. Sontak, acara minggu pagi yang biasanya seru berubah jadi sedih. Dan seketika waktu itu aku pulang ke rumah, lalu melihat kerumunan orang yang melayat. Kebetulan rumah Cakno cuma berselang 6 rumah dari rumahku. Terlihat Mbak Nem masih syok dan berkali-kali pingsan. Tetangga sekitar dan juga keluarga pun ikut menangis. Singkat cerita, semua prosesi pemakaman berjalan lancar. Bahkan aku pun ikut mengantar sampai ke kuburannya. Biasa, habis dari makam aku mandi untuk membersihkan diri kalau ada tanah makam ikut terbawa. Setelah itu, ya seperti biasa, orang-orang bakalan sibuk membantu keluarga duka untuk selamatan sampai 7 hari, termasuk ibuku juga ikut membantu. Tetapi cerita horor itu dimulai sejak hari ini. Tepat sore hari menjelang jam 5, ibuku sudah beres memandikan adikku yang cewek, panggil saja Nadia. Saat itu dia baru berumur 4 tahun. Waktu itu aku, ibu, Bude, dan Nadia main-mainlah di teras rumah seperti biasa. Tiba-tiba si Nadia menoleh ke arah sungai sambil bilang, "Loh, Bu, Dika kok masih di sini?" Sambil dia menunjuk ke arah sungai. Dika itu adalah anak Cakno yang tadi pagi meninggal. "Hus, apa sih Nat?" sahut ibuku sambil melihat ke arah sungai. Seketika suasana jadi tidak enak. Bahkan budeku langsung mengajak masuk ke rumah. Bergegaslah kami masuk ke rumah, ke ruang tamu. Tapi sepertinya sosok Dika tadi makin mendekat. Si Nadia makin nangis kencang sambil menunjuk ke arah pintu yang masih terbuka. "Riz, tutup pintunya," suruh ibuku dengan nada panik. Tangis Nadia makin kencang dan tidak henti-hentinya ibu membaca ayat kursi, bahkan aku pun dia suruh untuk ikutan mengaji. Jujur, suasana kali itu cukup mencekam sekaligus horor.
Tidak lama kemudian terdengar suara azan dan akhirnya teror hari pertama kali itu selesai. Nadia pun berhenti menangis dan berangsur tenang. Namun, suasana mencekam itu masih sangat terasa hingga kami menjelang tidur. Dan teror hari pertama pun selesai. Hari kedua kematian Dika, kayaknya seperti biasa saja setelah kejadian kemarin sore. Ibuku seolah melupakan kejadian kemarin dan beraktivitas seperti biasa. Sore hari seperti biasa aku balik mengaji langsung mengajak main si Nadia di teras. Tiba-tiba tangis Nadia pecah sekencang-kencangnya dan bikin aku panik. "Bu, Dika kok masih di sini?" sambil menangis kencang. Sontak aku juga ketakutan dan ibuku langsung menggendong Nadia buat masuk ke rumah. Aku tutup pintu dan kunci sambil mulai baca-baca doa. Aku lihat ibuku ikutan panik dan mulai mengambil Al-Quran lalu mulai mengaji. Jujur, hari kedua ini lebih mencekam dibanding kemarin. Si Nadia terus menangis sambil melihat ke arah jendela seolah-olah Dika masih ada di situ. "Kamu ngapain kesini? Gak mau aku main, Dik," ucap Nadia sambil menangis. Jujur, aku bergidik. Untunglah azan maghrib terdengar berkumandang, dan Nadia mulai berangsur tenang kembali. Dan ibuku langsung mengadu kepada bapak tentang kejadian aneh 2 hari ini yang menimpa Nadia. Masuk hari ketiga, ibuku mulai waspada dengan teror Dika setiap menjelang azan maghrib. Kali ini aku, ibu, dan Nadia main ke rumah Bude yang cuma berjarak 4 rumah ke depan. Berharap di sana ramai banyak orang sehingga tidak begitu menakutkan. Sudah dari jam 4 sore kita berkumpul di rumah Bude. Sambil bersenda gurau, ibuku juga menceritakan kejadian 2 hari belakangan yang budeku sendiri ikut mengalami di hari pertama. Masuk waktu surup menjelang maghrib. Kita pun bergegas masuk ke rumah Bude dan menutup pintu. Entah saking kencangnya angin atau tadi nutupnya tidak rapat, tiba-tiba pintu ruang tamu terbuka lagi. Sontak kami semua kaget dan pasti akan ada teror selanjutnya. Benar saja, Nadia yang sebelumnya ceria langsung menangis kejer sambil menunjuk ke arah pintu. Dengan segera Pak Deku langsung menutup pintunya kembali lalu menguncinya. Namun tangis Nadia tetap belum berhenti, bahkan makin kencang. "Enggak, Dik, enggak. Aku enggak mau mainan sama kamu," katanya sambil menunjuk jendela samping ibuku. Asli, waktu terasa sekali seramnya sampai semua horden jendela budeku ditutup. Dan anehnya, tiap azan maghrib, teror itu berhenti. Sambil menunggu keadaan mulai tenang, akhirnya kami bertiga pulang diantar Pak D. Sesampai di rumah, Pak D bercerita ke bapak dan bapak marah sama ibu kalau sudah dibilang tiap sore harus di rumah. Tutup pintu dan jendela sambil mengaji. Ini kita lagi diteror demit. Waktu kejadian ini 15 tahun yang lalu. Jarak rumah masih agak jauh dan masih banyak rumah bambu dan kayu. 3 hari terakhir semenjak kematian Dika memang membuat suasana di rumahku jadi tidak enak. Bahkan bapakku yang bisa dibilang orang pintar mulai risau dengan teror setiap sore yang mengganggu Nadia. Hari keempat. Terlihat masih pagi buta, bapak sudah bangun dan bergegas ke belakang. Dia masuk ke kamar kecilnya, kamar tempat dia menaruh pusaka dan juga barang klinik lainnya. Sepertinya mau melakukan sesuatu untuk menangkal teror menjelang maghrib itu. Tidak lama kemudian, dia keluar sambil membawa bungkusan kain hitam yang dililit benang lalu menuju ke arah ruang tamu. "Riz, pegang kursinya ini," perintah bapakku sambil menggeser kursi ke arah pintu. Bapakku langsung naik ke atas kursi dan memaku bungkusan hitam tadi tepat di atas pintu rumah. Waktu itu, jujur, aku tidak tanya lebih banyak tentang bungkusan itu. Pokoknya dalam pikirku, semoga hari ini teror itu sudah tidak ada. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Akhirnya ibu menyuruhku untuk menutup semua horden jendela dan juga pintu. Kali ini kami seperti sudah siap dari awal untuk menghadapi teror itu. Bapakku yang biasa ke kebun balik menjelang maghrib juga sudah pulang lebih awal.
Entah kenapa, sore itu suasana terasa lebih gelap. Mungkin karena agak mendung dan memang posisi kampung berada di lembah. Bahkan jam 3 sore matahari sudah tertutup bukit. Ibuku yang memang cukup taat agamanya sudah mulai mengaji sambil memperhatikanku dan Nadia yang sedang bermain. Tiba-tiba terdengar suara jendela yang menghadap arah sungai ada yang mengetuk cukup keras. Bahkan kaca jendela sebelahnya pun ikut bergetar. Sontak kami terdiam dan melihat ke arah jendela yang diketuk tadi. "Bu, Dika kok masih ada di sini?" rengek Nadia sambil mulai menangis lagi. "Gak mau aku Dik bermain," ucap Nadia dengan sambil menangis. Sepertinya si Nadia lihat kembali sosok Dika dari celah-celah horden yang tidak bisa tertutup sempurna. Dan waktu itu aku pun merasa energi teror tersebut semakin kuat. Soalnya jimat yang dipasang bapak tadi pagi tidak berpengaruh. Malah sepertinya sosok ini terkesan lebih kuat. Melihat Nadia mulai menangis, ibuku langsung menarik Nadia dan menggendongnya dengan erat. Kemudian dia bicara dengan suara lantang. "Ngapain kamu di sini? Jangan ganggu anakku. Sudah kamu, tenanglah di sana." Jujur kami sekeluarga tidak bisa melihat sosok itu dan hanya Nadia yang melihat. Setelah ibu bicara tadi ke arah jendela, dia langsung membawa Nadia ke kamar kemudian menutup pintu. Tidak lama kemudian azan maghrib berkumandang dan aku pun merasa lega karena teror ini akan segera berakhir. Benar saja, setelah azan berkumandang, Nadia sudah berhenti menangis dan tidak ada lagi suara yang gedor-gedor jendela. Hari kelima, entah kenapa bapakku pagi-pagi buta membangunkanku buat minta tolong ikut ke belakang pekarangan rumah. Pagi itu suasana masih berkabut dan cukup gelap. Dan aku menuruti saja apa kata bapak. Dia mengambil daun dan buah pohon jarak, kemudian minta aku yang membawakan. Kemudian dia bergegas lagi mengambil daun kelor kecil, lalu mengasihkan ke aku. Setelah beberapa saat mengelilingi pekarangan dan mengambil beberapa tanaman, akhirnya bapak minta semua barang yang aku pegang, lalu menyuruhku pulang ke rumah buat segera mandi. Maklum, sebentar lagi masuk waktu sekolah. Hari kelima ini bisa dibilang hari keberuntungan kami, karena sore ini teror tersebut tidak ada. Sepertinya usaha bapak kali ini berhasil. Sejak habis asar, Nadia tidur pulas di kamar dan baru bangun sesaat sebelum azan maghrib. Hari ke-6. Bisa dibilang ini adalah puncak teror selama 7 harian ketika mengirim doa kepada orang yang meninggal. Pagi kali ini akhirnya kami sekeluarga sudah mulai merasa lega karena kemarin teror itu hilang. Tapi ternyata tidak. Kami semua salah. Beberapa ucapan Nadia bahkan membuat ibuku gemetar saat itu. Aku sendiri sampai ikutan menahan tangis karena memang energi waktu itu cukup kuat. Seperti biasa, setiap sore aku bertugas menutup semua horden dan juga pintu. Kami cukup lega karena mau menjelang azan maghrib, teror itu tidak kelihatan muncul. Bahkan Nadia pun terlihat masih ceria bermain dengan boneka kesukaannya. Tapi tiba-tiba suara keras seperti ada yang menggedor pintu ruang tamu. Sontak kami semua menoleh ke arah pintu. Dan ibuku tahu ada yang tidak beres, langsung menarik Nadia dan memeluknya dengan erat. "Ngapain kamu kesini lagi?" kata bapakku dengan lantang ke arah pintu. Bukannya malah berhenti, malah gedoran pintunya semakin kuat hingga berkali-kali. Suasana waktu itu benar-benar makin tidak karuan. Benar-benar tidak nyaman kami berada di ruang tamu. Bersamaan dengan suara azan, justru gedoran pintu makin kuat hingga membuat pintu terbuka. Suara keras daun pintu menghantam tembok. Aku pun tidak melihat ada sosok atau angin kencang waktu pintu terdobrak. Aku yang ketakutan langsung lari mendekat ke ibu. Kali ini Nadia tidak menangis tapi malah langsung menatap keluar pintu. "Dik, kok kamu pakai baju putih kayak pocong?" "Nggak mau nggak mau aku ikut kamu, mainlah sendiri," kata Nadia sambil menatap ke arah pintu. Ibuku gemetar sambil memegangi erat kami.
Dan Nadia pun terus menggelengkan kepala sambil bilang, "Nggak mau, nggak mau." Setelah Nadia bilang begitu, suasana sudah campur aduk ketakutan. Bingung untuk diungkapkannya. "Sudah, tenanglah Dik, jangan ganggu Nadia. Sudah cukup buatmu di dunia," celetuk bapakku sambil jalan menuju pintu lalu menutupnya kembali. Barengan pas ditutup pintu malah Nadia mulai nangis kejer menjadi-jadi. Bahkan sampai terdengar iqomah maghrib, tangis Nadia belum berhenti. Jujur aku sendiri ketakutan karena tidak mau Nadia ikutan mati seperti Dika. Akhirnya ibuku membawa kami ke kamar dalam kondisi Nadia masih menangis kencang berharap sampai kamar sudah bisa tenang. Ternyata teror itu ikutan juga sampai kamar. Kali ini giliran jendela kamar yang diketok-ketok tidak henti-henti. Aku sambil memeluk Nadia dan ibu mulai mengaji cukup keras. Kali ini berharap teror itu segera berakhir. Dan benar saja. Suara gedoran di jendela kamar baru berhenti setelah azan Isya selesai. 1 jam ini benar-benar mencekam dan menakutkan. Nadia pun sudah tenang dan tertidur pulas. Namun ibu tetap melanjutkan mengaji di kamar sedang aku balik ke ruang tamu menemui bapak. Selang 1 jam kemudian ibu keluar kamar dengan panik bilang ke bapak kalau Nadia demam tinggi. Tidak bisa berkata apa-apa, aku pun takut kalau jiwa Nadia sudah ikut Dika. Bapakku bergegas memanggil Pak D dan Bude dan mereka pun langsung bergegas ke rumah kami. Kebetulan memang budeku suka ikut memandikan jenazah setiap kali ada orang meninggal di kampungku. Malam itu beneran kami sekeluarga seperti ronda sambil melihat perkembangan Nadia. Ibuku terus mengaji di sampingnya sambil menangis. Sedangkan budeku sibuk mengganti kompres Nadia. Hari ke-7. Hari ini kami sekeluarga berniat mau menceritakan kejadian ini ke keluarga Cakno. Sebelumnya kami tidak mau cerita soalnya takut melukai hati keluarga yang berduka. Dengan detail, ibuku cerita ke Cakno dan Mbak Nem tentang kejadian teror setiap menjelang maghrib. Mbak Nem pun pecah tangisnya ketika ibuku bercerita. Mungkin dia sangat kangen dengan anaknya dan ingat kembali kenangannya. "Walah Dik, ibu ikhlas ditinggal kamu. Yang tenang kamu ya nak," ucap Mbak Nem sambil menangis. Dan setelah mendatangi rumah Cakno sore itu sudah tidak ada lagi teror. Suasana di rumah lebih positif. Pak D dan Bude pun datang ke rumah memastikan Nadia baik-baik saja. Dan alhamdulillah demamnya sudah mulai turun. Hari ke-40, setelah kematian biasanya di kampungku ada selamatan. Ibuku yang trauma akan teror waktu itu sudah lebih waspada. Kali ini bukan teror lagi, tapi hanya memperhatikan saja. Jam 2 siang, aku, ibu, dan Nadia main ke rumah Bude. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Nadia menyeletuk. "Loh, Dika sudah pulang, Bu?" Aduh, kejadian lagi. Langsunglah ibuku menggendong Nadia dan mengajak kami pulang ke rumah. Bahkan waktu itu Bude sedang mensangrai kopi langsung dihentikan dan ikut ke rumah kami. Sesampainya di rumah, langsung saja aku tutup semua horden dan juga pintu. Tapi kali ini sudah tidak ada lagi teror itu. Di hari ke-100 dan 200 pun Nadia selalu melihat penampakan Dika. Dengan bilang hal yang sama, Dika sedang balik ke rumahnya. Terakhir ini ibuku lupa kalau hari ini hari ke-1000 kematian Dika. Dia mikirnya masih besok. Ya sudah, kami bertiga pergi ke tempat bule di dusun sebelah. Sesampainya di sana bule malah mengajak ke kebun dekat Sungai A. Sungai lahar Semeru yang cukup angker. Rencananya bule mau memetik cabai dan coba daun singkong. Karena Nadia tidak mau ditinggal di rumah, akhirnya dia ikut juga ke kebun. Ternyata si Dika menyapa lagi adikku pas di kebun. Belum seberapa lama sampai dan memetik cabai, tiba-tiba Nadia nyeletuk sambil memandang ke arah sungai. "Ngapain kamu di sini, Dik? Nggak pulang memangnya?" Buleku keheranan. "Siapa mbak itu? Nggak kelihatan loh aku." Tanya keheranan buleku ke ibu.
Tanpa pikir panjang lebar, ibuku langsung menggendong Nadia dan langsung mengajak pulang. Bahkan yang awalnya mau memetik daun singkong pun tidak jadi. Akhirnya kami bertiga langsung balik ke rumah dan prepare seperti biasa. Tapi kali ini sepertinya tidak ada teror lagi. Mungkin Dika hanya menyapa saja ketika dia mau balik ke rumahnya saat hari selamatan.